Ini tengah malam. Kamu sudah berbaring selama 1 jam. Tubuhmu lelah luar biasa. Matamu perih. Besok kamu harus bangun pagi. Jadi kamu berkata pada dirimu sendiri, aku harus tidur sekarang. Aku benar-benar harus tidur. Dan justru saat itulah, tidur menjadi mustahil. Semakin keras kamu mencoba, semakin terjaga kamu. Kamu melirik jam. Sudah jam 1. Kamu menghitung berapa jam tersisa. Kamu berkata pada dirimu, kalau aku tidur sekarang, aku masih dapat 5 jam. Lalu jam 2, 4 jam, rasa panik mulai muncul. Semakin kamu memikirkan tidur, semakin otakmu menolak untuk tidur. Kenapa ini terjadi? Kenapa satu hal yang seharusnya paling alami bagi tubuh kita, justru menjadi mustahil saat kita paling menginginkannya? Jawabannya ada pada cara kerja otakmu yang aneh. Untuk memahami ini, kita harus mengerti bahwa tidur bukanlah sesuatu yang bisa kamu paksakan. Tidur adalah sesuatu yang harus kamu izinkan terjadi. Pikirkan ini, kamu tidak bisa memaksa dirimu tidur. Sama seperti kamu tidak bisa memaksa dirimu jatuh cinta, atau memaksa dirimu berhenti memikirkan sesuatu. Semakin kamu berusaha mengendalikannya, semakin ia lepas dari kendalimu. Tidur diatur oleh bagian otak yang bekerja secara otomatis, di luar kesadaranmu. Bagian ini hanya bisa mengambil alih saat kamu merasa aman, tenang, dan tidak terancam. Tapi saat kamu berusaha keras untuk tidur, kamu justru menciptakan tekanan. Dan tekanan memicu bagian otak yang bertugas menjaga kamu tetap waspada. Otakmu menerima sinyal yang salah. Ia berpikir ada sesuatu yang penting sedang terjadi, sesuatu yang membutuhkan perhatianmu. Jadi ia membuatmu tetap terjaga. Sekarang mari kita lihat mekanisme aneh di balik ini. Para peneliti menyebutnya proses ironis. Idenya begini. Saat kamu berusaha keras untuk tidak memikirkan sesuatu, otakmu harus terus memeriksa apakah kamu sedang memikirkannya. Dan pemeriksaan itu sendiri membuatmu memikirkannya. Cobalah sekarang. Jangan pikirkan seekor beruang putih. Apa yang terjadi? Kamu langsung memikirkan beruang putih. Semakin keras kamu mencoba tidak memikirkannya, semakin ia muncul. Hal yang sama terjadi dengan tidur. Saat kamu berusaha keras untuk tidur, otakmu terus memeriksa, apakah aku sudah tidur? Apakah aku sudah tidur sekarang? Dan pemeriksaan konstan itu justru membuatmu tetap sadar dan terjaga. Semakin kamu memantau usahamu untuk tidur, semakin kamu tidak akan pernah tidur. Kamu terjebak dalam lingkaran yang kamu ciptakan sendiri. Tapi ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang paling gelap adalah bagaimana lingkaran ini bisa berubah menjadi penderitaan jangka panjang, menjadi sesuatu yang menghancurkan hidupmu perlahan. Begini cara kerjanya. 1 malam kamu sulit tidur. Malam berikutnya, kamu mulai khawatir kamu akan sulit tidur lagi. Kekhawatiran itu menciptakan kecemasan. Kecemasan membuatmu terjaga. Dan sekarang kamu benar-benar sulit tidur lagi. Otakmu mulai mengaitkan tempat tidur dengan kecemasan, bukan dengan istirahat. Kamar tidurmu yang seharusnya menjadi tempat damai, berubah menjadi medan pertempuran. Setiap kali kamu melihat kasurmu, otakmu langsung waspada. Inilah cara insomnia kronis lahir. Bukan dari 1 malam yang buruk, tapi dari ketakutan terhadap malam-malam yang buruk. Kamu tidak lagi takut pada kegelapan. Kamu takut pada ketidakmampuanmu sendiri untuk tidur. Dan ketakutan itulah yang menjaga kamu tetap terjaga. Sekarang lihat bagaimana kebiasaan modern memperparah jebakan ini. Tanpa kamu sadari, kamu berbaring di kasur sambil memegang ponsel. Cahaya biru dari layar memberitahu otakmu bahwa ini masih siang hari, menekan hormon tidur yang seharusnya muncul. Kamu scroll media sosial, dan otakmu menerima ledakan stimulasi yang membuatnya semakin aktif. Lalu kamu melihat jam di ponselmu. Sudah larut, kecemasan langsung menyala. Ponsel yang sama yang kamu harap membuatmu mengantuk, justru menjadi mesin yang membuatmu terjaga. Kamu juga mungkin minum kopi di sore hari, tanpa sadar bahwa kafein bisa bertahan dalam tubuhmu selama berjam-jam. Atau kamu tidur di jam yang berbeda setiap malam, membuat jam internal tubuhmu bingung. Semua kebiasaan kecil ini menumpuk, mengubah tidur dari sesuatu yang alami menjadi perjuangan setiap malam. Jadi bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Rahasianya bersifat berlawanan dengan intuisi. Kamu harus berhenti berusaha. Pertama, lepaskan tujuan untuk tidur. Alih-alih berkata aku harus tidur, katakan pada dirimu, aku hanya akan beristirahat dan membiarkan tubuhku rileks. Dengan menghilangkan tekanan, kamu mematikan sinyal waspada yang membuatmu terjaga. Tidur sering datang justru saat kamu berhenti mengejarnya. Kedua,
Jika kamu tidak bisa tidur setelah beberapa saat, bangun dari tempat tidur. Lakukan sesuatu yang menenangkan di ruangan lain. Ini memutus kaitan antara kasur dan kecemasan, dan mengajarkan otakmu bahwa tempat tidur adalah untuk tidur, bukan untuk berjuang. Ketiga, jauhkan layar sebelum tidur. Beri otakmu waktu untuk melepaskan stimulasi. Ciptakan rutinitas tenang yang memberi sinyal pada tubuhmu bahwa hari sudah berakhir, dan sekarang aman untuk beristirahat. Tidur adalah satu-satunya hal dalam hidup di mana berusaha lebih keras justru membuatmu lebih gagal. Ini adalah paradoks yang indah sekaligus kejam. Tubuhmu tahu cara tidur. Ia sudah melakukannya sejak kamu lahir. Kamu tidak perlu mengajarinya. Kamu hanya perlu menyingkir dari jalannya. Masalahnya bukan bahwa kamu tidak bisa tidur. Masalahnya adalah kamu terlalu keras berusaha untuk tidur. Dan begitu kamu memahami ini, kamu memegang kunci untuk membebaskan dirimu. Malam ini, saat kamu berbaring di kasur, jangan berkata aku harus tidur. Katakan saja, tidak apa-apa jika aku terjaga sebentar. Aku hanya akan beristirahat. Dan biarkan tubuhmu melakukan apa yang sudah ia tahu cara melakukannya. Karena kadang, cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu adalah dengan berhenti mengejarnya dengan putus asa. Lepaskan, dan tidur akan datang menemukanmu. Kalau video ini membantumu, itu bukan kebetulan. Like kalau kamu pernah mengalaminya. Subscribe, karena masih banyak fakta hitam tentang dirimu yang belum kamu tahu.